Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. FOMO, menguras mental dan tenaga. Apa itu FOMO? Seringkali kita mendengarkan istilah FOMO akhir-akhir ini. FOMO adalah fenomena yang tersebar luas di era digital, di mana konektivitas dan visibilitas kehidupan orang lain yang terus-menerus dapat memperkuat perasaan dikucilkan dan tidak mampu. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Ini adalah fenomena psikologis yang ditandai dengan kecemasan atau ketakutan bahwa seseorang mungkin kehilangan pengalaman berharga yang dialami orang lain. Perasaan ini dapat dipicu dengan melihat aktivitas orang lain, seringkali melalui media sosial, dan meyakini bahwa seseorang kehilangan peluang untuk berinteraksi sosial, pengalaman baru, atau peristiwa yang memuaskan. Aspek FOMO. 1. Pengaruh media sosial. Platform media sosial dapat memperburuk FOMO dengan terus-menerus menunjukkan orang-orang terlibat dalam berbagai aktivitas, sehingga membuat orang lain merasa tersisih atau iri. 2. Membandingkan dengan orang lain. FOMO seringkali muncul karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan menganggap pengalaman mereka lebih menarik, memuaskan, atau bermanfaat. 3. Dampak pada kesejahteraan. FOMO dapat menimbulkan perasaan tidak mampu, cemas, dan tidak puas terhadap kehidupan sendiri. Hal ini juga dapat mengakibatkan komitmen berlebihan dan kelelahan ketika individu berusaha mengikuti norma atau tren sosial yang dirasakan. 4. Perubahan perilaku. Orang yang mengalami FOMO mungkin membuat keputusan impulsif atau memaksakan diri secara berlebihan secara sosial dan finansial agar tidak ketinggalan tren. FOMO adalah fenomena yang tersebar luas di era digital, di mana konektivitas dan visibilitas kehidupan orang lain yang terus-menerus dapat memperkuat perasaan dikucilkan dan tidak mampu. Gejala FOMO pada remaja. FOMO sangat umum terjadi di kalangan remaja karena tahap perkembangan mereka dan pengaruh media sosial yang luas. Berikut beberapa gejala umum FOMO pada remaja adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan media sosial yang berlebihan. Remaja dengan FOMO mungkin terus-menerus memeriksa akun media sosial mereka, seringkali merasa perlu untuk selalu mengetahui apa yang sedang dilakukan teman-temannya. Mereka mungkin menelusuri feed dan cerita secara kompulsif untuk memastikan mereka tidak ketinggalan. 2. Kecemasan dan stres. FOMO dapat menyebabkan kecemasan dan stres yang signifikan. Remaja mungkin terlalu khawatir akan dikucilkan dari acara sosial atau tidak sepopuler atau sesukses teman sebayanya. 3. Harga diri rendah. Membandingkan diri sendiri terus-menerus dengan orang lain dapat mengakibatkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Remaja mungkin merasa bahwa kehidupan mereka kurang menarik atau memuaskan dibandingkan dengan apa yang mereka lihat secara online. 4. Masalah tidur. Kebutuhan untuk tetap terhubung dan mendapatkan informasi terbaru dapat mengganggu pola tidur. Remaja mungkin begadang saat menelusuri media sosial, sehingga menyebabkan kurang tidur dan masalah terkait. 5. Penarikan diri dari sosial. Ironisnya, FOMO terkadang dapat menyebabkan remaja menarik diri dari interaksi sosial di kehidupan nyata. Mereka mungkin merasa terbebani oleh tekanan untuk mengikuti kepribadian online mereka dan memilih untuk menghindari situasi sosial sama sekali. 6. Pribadi yang impulsif. Untuk menghindari ketinggalan, remaja mungkin menjadi impulsif, seperti menghadiri acara yang tidak mereka minati, membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, atau melakukan perilaku berisiko untuk menyesuaikan diri dengan tren yang ada. 7. Penurunan akademik. Keasyikan dengan media sosial dan aktivitas sosial dapat mengganggu tanggung jawab akademik, sehingga menyebabkan penurunan prestasi dan fokus di sekolah. 8. Perubahan suasana hati. Remaja yang mengalami FOMO mungkin menunjukkan perubahan suasana hati, termasuk mudah tersinggung, sedih, atau frustrasi, terutama setelah melihat postingan dari suatu hal yang tidak bisa mereka ikuti. 9. Pencarian validasi sosial. Remaja mungkin sering memposting di media sosial untuk mencari validasi dalam bentuk suka, komentar, dan berbagi. Mereka mungkin merasa kecewa atau cemas jika postingan mereka tidak mendapatkan perhatian yang diharapkan. 10. Mengabaikan hubungan di kehidupan nyata. Fokus pada interaksi online dapat menyebabkan pengabaian hubungan di kehidupan nyata dengan keluarga dan teman. Remaja mungkin lebih memilih interaksi virtual daripada komunikasi tatap muka. Mengatasi FOMO pada remaja melibatkan peningkatan kebiasaan media sosial yang bijak,
mendorong interaksi sosial dalam kehidupan nyata, menumbuhkan harga diri dan harga diri yang terlepas dari validasi sosial, dan mendidik mereka tentang sifat konten online yang baik dan buruk. Orang tua dan pendidik dapat memainkan peran penting dalam membimbing remaja menuju penggunaan teknologi yang baik dan benar. Orang tua memainkan peran penting dalam membantu remaja mereka mengelola dan mengurangi FOMO. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan orang tua untuk mendukung anak remajanya. Komunikasi terbuka. 1. Dengarkan secara aktif. Ciptakan ruang yang aman dan tidak menghakimi di mana remaja merasa nyaman berbagi perasaan dan pengalaman terkait FOMO. 2. Empati dan pemahaman. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan mereka tanpa mengabaikan atau meremehkan kekhawatiran mereka. 3. Bicara tentang FOMO, diskusikan konsep FOMO dan bagaimana media sosial dapat berkontribusi terhadapnya. Bantu mereka memahami bahwa dunia online seringkali hanya menjadi sorotan, bukan cerminan kenyataan. Tetapkan batasan untuk penggunaan media sosial. 1. Buat pedoman. Tetapkan pedoman yang jelas dan masuk akal untuk penggunaan media sosial, termasuk batasan waktu dan waktu yang tepat untuk menggunakan perangkat, seperti tidak boleh menggunakan ponsel saat makan bersama keluarga atau sebelum tidur. 2. Zona bebas teknologi. Tetapkan area atau waktu tertentu sebagai zona bebas teknologi untuk mendorong interaksi tatap muka dan mengurangi waktu pemakaian perangkat. 3. Memimpin dengan memberi contoh, waspadai kebiasaan media sosial Anda sendiri. Hindari terus-menerus memeriksa ponsel Anda atau terjebak dalam perbandingan media sosial di depan anak remaja Anda. Mendidik tentang realitas media sosial. 1. Diskusikan konten. Bicarakan tentang sifat media sosial yang kompleks dan jelaskan bahwa orang seringkali hanya memposting hal-hal penting dalam hidup mereka, bukan kehidupan asli yang sebenarnya. 2. Berpikir kritis. Mendorong remaja untuk berpikir kritis tentang konten yang mereka lihat dan mempertanyakan keaslian postingan dan maksud tujuan di baliknya. Dorong interaksi sosial dalam kehidupan nyata. 1. Mendukung hobi dan minat, mendorong dan mendukung partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, atau hobi yang menumbuhkan interaksi sosial dalam kehidupan nyata dan rasa pencapaian. 2. Aktivitas keluarga. Rencanakan aktivitas keluarga secara teratur yang memberikan kesempatan untuk menjalin ikatan dan kesenangan tanpa bergantung pada teknologi. Meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri. 1. Penguatan positif. Berikan pujian dan penguatan positif atas upaya dan pencapaian mereka di berbagai bidang kehidupan mereka, bukan hanya sebuah perhatian media sosial. 2. Mendorong individualitas. Bantu mereka menemukan dan mengejar minat dan hasrat mereka sendiri, dengan menekankan nilai individualitas dibandingkan tren sosial. Model perilaku sehat. 1. Memimpin dengan memberi contoh. Tunjukkan kebiasaan media sosial yang bijak dan penggunaan teknologi yang secukupnya dalam kehidupan Anda. Tunjukkan cara memprioritaskan interaksi kehidupan nyata dan perawatan diri. 2. Perawatan diri, terlibat dan mencontohkan aktivitas perawatan diri yang tidak melibatkan gadget, seperti membaca, berolahraga, atau menghabiskan waktu di luar ruangan. Ajarkan keterampilan manajemen waktu. 1. Jadwal seimbang. Bantu remaja membuat jadwal seimbang yang mencakup waktu untuk tugas sekolah, hobi, bersosialisasi, dan relaksasi. 2. Prioritas. Ajari mereka untuk memprioritaskan tugas dan aktivitas mereka, fokus pada apa yang benar-benar penting dan memuaskan daripada apa yang mungkin mendapat pengakuan media sosial. Terapkan detoks digital. 1. Istirahat terjadwal. Dorong istirahat rutin dari media sosial dan gadget. Anjurkan aktivitas lain seperti bermain di luar ruangan, membaca, atau proyek kreatif pada waktu-waktu tersebut. 2. Aktivitas alternatif. Sarankan kegiatan alternatif yang menarik, seperti tamasya keluarga, permainan papan, atau memasak bersama. Edukasi internal. 1. Diskusi terbuka. Melakukan diskusi terbuka mengenai penggunaan waktu dan tenaga. Bantu mereka memahami bahwa mereka tidak dapat melakukan segalanya, dan itu tidak masalah. Prioritaskan kegiatan yang selaras dengan nilai dan kepentingan mereka. 2. Skill membuat keputusan. Mendorong mereka untuk membuat keputusan sendiri mengenai bagaimana menggunakan waktu mereka. Hal ini menumbuhkan kemandirian dan mengurangi tekanan untuk mengikuti orang banyak secara membabi buta. Membangun kepercayaan diri. 1. Fokus pada kelebihan. Bantu anak remaja Anda mengidentifikasi minatnya.
Dorong mereka untuk membangun kepercayaan diri terhadap siapa diri mereka dan apa yang mereka sukai. 2. Penguatan positif. Fokus pada memuji upaya dan kemajuan mereka, bukan hanya prestasi. Hal ini membantu mereka membangun motivasi intrinsik dan mendapatkan kebutuhan rangkulan internal dibandingkan pengakuan sosial dari eksternal. Dukungan dan bantuan profesional. 1. Dukungan sebaya, dorong remaja untuk berbicara dengan teman-temannya tentang FOMO, karena mereka mungkin menemukan kesamaan dan saling mendukung. 2. Carilah bantuan profesional, jika FOMO berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja Anda, pertimbangkan untuk mencari bimbingan dari konselor atau terapis yang berspesialisasi dalam masalah remaja. Dengan terlibat secara aktif dalam strategi ini, orang tua dapat membantu anak remajanya mengembangkan hubungan yang lebih bijak dengan media sosial, membangun kepercayaan dan harga diri, dan fokus pada pengalaman kehidupan nyata yang bermakna. Ingat, mengurangi FOMO adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Dengan memberikan dukungan, komunikasi terbuka, dan membantu mereka membangun kehidupan yang bermakna di luar media sosial, Anda dapat mengedukasi anak remaja Anda untuk mengatasi FOMO dan menjalani kehidupan yang lebih nyata dan bermakna. Coba sebelum mengevaluasi anak, kita sebagai orang tua yang selalu online dengan media sosial, apakah sudah terjauh dari gejala FOMO? Jangan-jangan malah orang tuanya sendiri yang terkena sindrom FOMO? Bisa jadi. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.